ini keanehan pertama nih. Si Jiko ini sama temennya waktu bikin patok nih, waktu masak patok dia mau patok. Nah dari tali itu yang kayak ada percikan darah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di channel Zima Gribi. Saya Uli. Saya Angkong. Ini dia Taro. Satu, dua, tiga. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan semoga pandemi ini cepat berakhir. Amin. Oh ya Om, katanya ada kiriman email dari temannya Om. Iya, kemarin kebetulan ada yang mengirimkan cerita ke saya, namanya Jiko. Sebelumnya Jiko, terima kasih sudah Terima berbagi kasih. cerita ke kita. Dan buat teman-teman yang lain, kalau ingin berbagi cerita dan kita bisa kirim ke DM atau email kita. Kalau boleh tahu, cerita Jiko ini menceritakan tentang apa ya? Katanya sih menurut yang dia tulis, menceritakan waktu liburan sekolah dulu, menceritakan tentang teror atau horor di suatu curug. Jadi kejadian horor ya? Kejadian selama ngecamp gitu ya? Iya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya, dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Oke, ini dia ceritanya. Ya, cerita ini berawal saat liburan sekolah, mungkin tahun 2003-an lah. Udah lama ya berarti 2000. Lama. Nah, kebetulan si Jiko ini adik kelas saya waktu masa sekolah dulu. Saya kelas 3, nah si Jiko ini kelas 2, adik kelas. Jadi di bawah setahun ya gitu. Iya. Nah, sebelum berangkat ini mereka tadinya pengen berangkat berlima. Kumpul kan hari Kamis sebetulnya. Siapa-siapa dong? Berdua. Jiko, Joko, Sontan, Nano, satunya siapa ya? Lupa namanya. Pokoknya temannya lah. Nah pas mau berangkat, tiba-tiba si ceweknya Jiko ini datang, minta ikut. Sama temennya lagi satu namanya Afif, yang ceweknya namanya Yayang. Berarti berapa orang? Berarti 7 orang. 7 ya? orang ya? 2 cewek, 5 cowok. Berangkatlah mereka berlima. Dan mereka berangkat pun nggak pakai mobil sewaan enggak. Pakai apa? Mereka nge-BM. Oh. Jadi numpang Numpang gitu. gitu ya? Namanya anak sekolah biar Iya. irit kan. Setelah sampai di sana sekitar pukul jam 5-an, jam 5 sore. Mereka datang nggak langsung bikin tenda, mereka santai dulu, main air. Berarti itu malam Jumat ya? Iya. Setelah main air, si temen Jiko itu pas melihat ke atas melihat kayak ada gua. Nah di dalam gua itu ada orang lagi semedi. Mungkin pribumi pikirnya lagi ini. Ya dia juga nggak mau yang aneh-aneh lah, nggak mau mengganggu. Setelah bersantai, bikinlah mereka tenda. Dan waktu bikin tenda ini keanehan pertamanya. Si Jiko ini sama temennya waktu bikin patok nih, waktu masang patok, dia memalu patok. Nah dari tali itu yang kayak ada percikan darah gitu. Percikan darah. Iya, nempel di bajunya, nempel di baju si Nano. Jadi kayak muncrat gitu ya? Iya, jadi kayak gimana sih patok kena orang tuh, keluar Kayak darah. kayak di ini. Nah, anehan mereka berdua pun langsung, ini apaan? Tahu kayak darah katanya. Cuma mereka bisik-bisik, nggak berani ngomong. Dan keanehan itu pun mereka nggak ceritakan ke teman-teman. Takutnya namanya liburan cari senang-senang kan, nggak mau merusak suasana. Nah di samping tenda ini kayak ada saung. Nah di atas saung itu temennya ini waktu bikin tenda, dia itu ngibarin bendera logo musik aja, logo band musik Indonesia, nggak bisa disebut nama. Oh saya tahu ya. Itulah. Nah mungkin dari situ kali ya salahnya, jadi nggak minta izin langsung masang bendera itu di
atas sarung itu mungkin. Nah setelah kejadian itu anehan itu mereka mandi kan udah maghrib, selesai bikin tenda itu sekitar 6:30 lah habis maghrib. Itu belum ada keanehan lagi. Setelah mandi semua kan, nah mereka kan bikin api unggun. Nah waktu bikin api unggun tuh itu udah nyala, tiba-tiba kayak ada angin kenceng tapi muter di sekitar tenda itu. Angin puting beliung. Iya, cuma nggak terlalu gede, cuma lumayan lah, nggak terlalu gede, cuma lumayan. Mereka pun kayak mulai merasa semuanya, gini, udahlah masuk makan. Nah pas waktu makan di dalam tenda, anehan lagi terjadi. Jadi kayak ada orang muter, kayak orang tapi cepet. Nah kebetulan si pacarnya Jiko ini kan agak-agak bisa kayak komunikasi gitu sama makhluk Indigo gitu. Iya. Situ dan dia coba. Masalahnya kan semua kan ada di dalam tenda semua. Nah siapa yang muter itu? Berarti nggak ada yang di luar gitu. Iya, nggak ada yang keluar. Dan sejenak melihat kan keluar itu keluar tenda bermin siapa? Nah nggak ada siapa-siapa. Masuk lagi mereka bilang nggak ada siapa-siapa. Ya udah makan ada lagi. Nah si ayam itu kayak ada keanehan katanya. Jadi dia kayak udah merasa iya. Lalu dia mencoba lah buat komunikasi apa. Tapi ternyata nggak sanggup, malah si Yayang ini malah lemas. Kayak orang sakit tiba-tiba lemas, kayak mau pingsan. Nah situ baru mulai terjadi. Si tenda ini tiba-tiba goyang. Kayak ada yang giniin, nggak ada orang. Wah mulai itu aneh, keluar semua. Pas baru keluar, si Joko keluar duluan, si Sultan kan menyusul. Nah di situ Sultan langsung tumbang, langsung jatuh kayak orang kesurupan rasukan. Wah paling semua ada kan nih namanya teror di Tuhan, apalagi tempatnya di situ kan dicurug, serem dong. Wah lumayan sih tuh. Iya. Nah si Joko pinter juga nih, maksudnya pinter ngaji, dia agak-agak bisa lah. Langsung disadarin sama si Joko, jadi kayak orang gitu, kayak orang jantungan, sadar lah, panik, wah gimana. Si cewek itu si Apip nangis, anak kecil itu takut dia, wah panik semua. Mereka kemana lagi bingung ini kan. Udah kata si Joko, kan yang paling tua Joko itu, bawa aja tidur warung semua. Jadi mereka mau ke warung ini, ada angin kenceng lagi, ngikutin gitu. Iya, wah tambah takut mereka berlima. Akhirnya mereka turun dalam keadaan takut kan, mau lari, bingung, takut temennya tinggalin. Mereka bareng-bareng sambil itu ngangkat si Yayang ini, yang lemes, yang cewek. Iya, yang tadi mereka bawa. Nah, tapi yang itu siapa? Yang si Sultan udah sadar, tapi masih lemes juga, ya dibawa mereka. Dan dari atas ke bawah itu lumayan. Jadi dalam perjalanan ke warung itu mereka kayak serasa diikutin. Jadi kayak ada bayangan dari samping, cuma agak jauh. Wah, so panik semua ini, udah takut. Tapi nggak ada yang diserang lagi gitu. Cuma kayak ada orang diikutin. Akhirnya sampailah mereka di warung. Sampai di warung panik. Nah, nangis orang warung bingung. Kenapa dia? Oh, ada orang warungnya. Iya, udah nyampe warung. Kenapa dek? Kayak mawon kan bahasa Sunda, bahkan mereka kan orang Indonesia yang nggak tahu. Ini bu, katanya kayak ada gangguan. Ini teman saya ada yang dirasupin, yang satu lemes. Kenapa bisa begitu? Ada yang sembarangan ya ngapain? Orang tahu juga bu. Nah barulah si yang masang bendera itu baru ngaku, nggak tahu siapa dia yang masang. Ini wah mungkin karena itu katanya kalian gak izin dulu. Karena sopan santun. Iya. Nah, dari situ mereka sadar, wah yang mungkin karena gak izin. Akhirnya mereka akan putuskan untuk tidur di warung, dan tenda itu barang-barang tinggalin semua itu di atas, nggak ada yang dibawa. Nah selesai situ tidur, akhirnya aman tuh di situ, tidur di warung mereka bertujuh. Nah setelah pagi baru mereka berani naik lagi, ya beresin barang-barang dan benderanya dicabut lagi.
dan mereka pun akhirnya minta izin situ. Setelah minta izin, minta maaf, barulah udah selesai itu teror. Malamnya udah nggak ada hal-hal aneh lagi, ya tenang dong mereka berdua. Akhirnya jadi liburan tanpa teror, tanpa Berarti horor. nginep lagi tuh. Iya, tetap melanjutkan liburan mereka. Tidurnya di tenda itu. Tidur di sana udah berani lah, udah nggak ada hal gangguan baik. lagi. Iya. Berarti kayak ini ya. Jadi karena masang bendera itu jadi diteror gitu ya. Karena tanpa izin juga mungkin baru nyampe nggak izin juga gila sih. Ya namanya juga anak tempat muda ya, satu anak muda buat tempatnya yang namanya di puncak ataupun di curug ataupun Perbukitan. apa ya, pegunungan lah, minimal kita harus izin menjaga sopan santun buat teman-teman juga ya. Kalau di tempat pegunungan atau puncak harus jaga sifat dan jaga omongan. Maksudnya bukan mitos, kalau kebetulan emang banyak kejadiannya kalau ya. Mungkin segitu cerita dari Jiko. Oke, jadi lebih tepatnya diteror oleh Iya. penunggu curug gitu ya, Iya, karena betul. kelakuan gak sopan gitu. Kurang sopan. Tapi ya umur mereka yang belasan tahun tentu pasti sangat down lah ya. Iya. Pasti sangat takut umur yang belasan tahun langsung diteror begituan, apalagi tempat begituan. Iya. Tapi setelah kejadian itu ada kejadian aneh-aneh lagi nggak? Ada pas waktu selesai mereka liburan, mereka pulang ke rumah masing-masing kan. Nah si Ayang ini ternyata si ceweknya Jiko ada yang ngikutin. Jadi pas si Jiko nganterin pulang ceweknya, pas nyampe rumah ternyata Jiko ini langsung kesurupan. Si ceweknya Si ceweknya yang ngerasukin juga cewek juga, ngamuk-ngamuk nggak jelas pakai bahasa Sunda. Gitulah, nggak ngerti saya juga. Padahal si ceweknya Jiko bukan orang Sunda ya? Iya, tapi bukan. ngomongnya bahasa Sunda. Wah panik mereka, orang tuanya bingung. Ini kenapa? Gak tahu bu, langsung gitu. Langsung dipanggil orang pinter sekitar situ, disembuhin. Atau si yang bisanya, yang pinternya ini ada yang ngikutin katanya. Yang dari sono bawa ke sini. Bukan ke bawah, emang ikut katanya. Tapi nggak apa-apa pak katanya. Nggak apa-apa katanya. Nggak bakal ada lagi lah. Udah selesai. Berarti setelah kejadian itu udah normal lagi gitu ya? Ya mungkin karena si Yayangnya agak bisa berkomunikasi ya, Iya, jadi mungkin jadi ke bawah. Oke teman-teman, itulah cerita dari Bang Ziko. Jadi buat teman-teman kalau pengen berbagi cerita ke kita, terus pengen ceritanya diangkat sama kita, boleh kirim ke IG kita, caranya DM langsung ke Instagram kita, terus juga ke email bisa. Nanti ada linknya di deskripsi ya. Iya. Jadi mungkin segitu aja video dari kita. Kurang dan lebihnya yang mohon dimaklumi lah. Iya. Jangan lupa dukung kita terus dengan cara subscribe, like, dan komen, share ke teman-teman yang lain biar semua orang tahu, biar bisa berkembang channel ini. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi